Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan sepenuh hati katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Oh, terima kasih
Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur buat anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami sekeluarga. Di mana hari ini kembali lagi Tuhan menolong saya sekeluarga untuk bertemu dengan keluarga hamba Tuhan Pak Budi bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya, yang dipercayakan oleh gembala di tempat ini untuk membawakan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang seterusnya. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3 dan seterusnya, firman Allah berkata demikian, dalam perikopnya ditulis pengharapan iman dan kasih. Saya membacakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya, puji Tuhan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengambil tema firman Tuhan hari ini, sukacita dalam Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia yang hari-hari ini, ya, saya ketemu dengan beberapa orang, ya, orang bilang, bagaimana Pak? Lagi sulit, lagi susah, dan lain sebagainya alasan, ya. Masa pandemi corona ini, ya, katakan banyak memukul bermacam-macam kondisi-kondisi yang ada, usaha dan lain-lain sebagainya, ya. Dan mungkin juga bukan hanya dunia secara jasmani, materi, bisa juga secara kerohanian, ya. Di gereja-gereja tertentu tidak ada ibadah, ya. Satu waktu di tempat kami, ya, diadakan ibadah di masa corona, lalu mereka bilang, Pak, tidak boleh, ya. Tetangga-tetangga kami di sana, Pak Theo tahu, ya, di sana tidak ada yang orang seiman, ya. Di sekitar kami itu orang luar. Lalu dibuat keputusan Pak Budi bahwa tidak boleh ibadah, ya. Nah, kebetulan gereja kami berdepan dengan tempat ibadah mereka, ya. Nah, saya tak ketemu kepala desa, Pak, bagaimana ini kalau kami tidak ibadah? Wah, saya juga bingung, Pak, ini. Dari kabupaten bilang ibadah, di sini bilang yang ditutup hanya kafe-kafe, hanya rumah makan, tapi gereja, masjid, dan lain sebagainya boleh ibadah. Jadi saya bingung. Loh, Pak Kades, saya bilang, Pak Kepala Desa, kan Pak Kepala Desa yang menentukan, ya. Kalau Pak Kades bilang, Pak Pendeta ibadah, saya ibadah. Ah, sudahlah, Pak Pendeta aja yang ngatur, ya. Jadi ceritanya begitu, ya. Saya katakan tadi, ya, situasi sekarang ini ada banyak hal orang-orang mengalami kesulitan, ya, dan itu pun juga bisa berdampak dengan pelayanan, ya, karena gereja Pantekosta itu di mana-mana jemaat itu yang memberi makan tidak digaji, ya. Bagaimana kalau berbulan-bulan sampai tahunan pendetanya tidak ada jemaat yang datang, apalagi di desa-desa kan ada jemaat yang tidak paham pelayanan, mereka hanya datang pulang, ya. Jadi kalau mereka tidak datang ibadah, bagaimana mereka bisa mensupport pelayanan, ya? Tapi puji Tuhan,
Tuhan punya begitu banyak cara memelihara hamba-hambanya. Tuhan juga memelihara umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dalam situasi apapun firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu ragu, jangan kamu bimbang ya. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan ya. Demikian pun kamu kata Tuhan, apalagi kamu kata Tuhan. Jadi saya percaya sekali, tidak ada alasan bagi kita di masa pandemi ini untuk kita tidak bersuka cita dalam Tuhan. Untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Untuk kita semangat dalam melayani Tuhan. Untuk kita semangat dalam beribadah kepada Tuhan. Kenapa demikian? Ya, saya katakan tadi, sukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan itu bukan hanya karena pada waktu situasi yang enak. Ya, sukacita dalam Tuhan itu bukan hanya karena bisnis kita lancar. Sukacita dalam Tuhan berbeda dengan sukacita orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sukacita kita berlandaskan iman ya. Sukacita berlandaskan dengan sebuah pengharapan. Sukacita kita dalam Tuhan dengan sebuah keyakinan akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi boleh berubah. Semua di sekitar kita bisa berubah. Tapi kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Saya pegang firman Tuhan ini. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang di pelosok-pelosok, ya, kami percaya, saya percaya juga hamba Tuhan dan jemaat di tempat ini, bahwa pemeliharaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata di sini ya, kenapa kita harus bersukacita dalam Tuhan? Ayat yang ke-8 di sini berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan itu. So, perhatikan kata kamu. Kamu mengasihi Dia sekalipun belum melihat Dia. Kamu percaya kepada Dia sekalipun belum melihat Dia. Kamu bergembira dengan sukacita yang mulia dan tak terkatakan itu. Jadi semangat iman kita, kekuatan rohani kita, bahkan kehidupan iman kita terdorong dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena Dia, karena Tuhan semata-mata, bukan karena orang lain, bukan karena gembala, bukan karena hamba, bukan karena manusia. Kehidupan iman kita hanya termotivasi yang paling utama dalam tujuan Tuhan, Yesus adalah segala-galanya. Nah, saudara-saudara yang selia Tuhan, karena firman Tuhan berkata, kehidupan inilah, kekuatan iman inilah yang membuat kita bisa melakukan. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Saya katakan, semua orang punya tujuan, ya kan? Punya rencana, oh saya ingin begini-begini. Ya. Tetapi saya ingin katakan, kekristenan itu sudah komplit, kehidupan iman itu komplit. Ketika kita punya Yesus, kita sudah mendapatkan tujuan. Amin. Ketika engkau punya Yesus, itu tujuan paling utama. Keselamatan dalam Yesus itu tujuan utama. Orang-orang duniawi, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sudah punya jabatan, punya segala-galanya. Tapi mereka belum puas, mereka berkata, saya belum cukup. Ya. Saya belum puas, saya masih belum mencapai ambisi saya seperti ini. Sampai mati, sampai di liang kubur mereka berkata, saya belum mendapatkan. Tetapi hidup dalam iman kita, firman Tuhan berkata, kamu telah sampai kepada tujuan iman. Wah, kalau begitu, saya nggak bisa kerja dong kalau begitu. Saya diam aja. Bukan. Yang dimaksud di sini bukan kita berarti orang yang diam, orang yang bermasa bodoh, bukan. Saya ingin katakan, ketika engkau mendapatkan tujuan imanmu dalam Yesus, maka itulah yang menjadi energi kekuatan kita sehingga kita menjalani hidup kita.
menjalani hidup kita. Beraktivitas melakukan dengan sebuah tujuan dalam Yesus telah kita miliki. Sehingga kita tidak akan merasa apa yang kita nikmati. Kita tidak merasa seolah-olah sedikit kecil atau lebih dari orang lain. Dalam kesederhanaan kita, dalam apapun. Kita tidak melihat orang lain. Aduh, kenapa ya? Ya, mereka sana, saya begini. Membuat kita ciut, membuat kita, kayak tidak ada apa-apa ya. Tetapi ketika engkau sadar saya ada dalam Yesus. Saya sudah mencapai iman saya, tujuan keselamatan milikku. Apapun keadaan hidupku, aku tetap hidup bersama Tuhan, hidup menjalani keluargaku, hidup dalam segala aktivitasku karena aku sudah berada di dalam tujuan imanku Yesus Kristus itu. Dan saudara yang selalu Tuhan, kekuatan inilah yang membuat kita selalu bersuka cita dalam Tuhan. Kita selalu mengalami jaminan-jaminan yang luar biasa dari Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan yang luar biasa yang memelihara kita, yang menjaga kita. Amin. Nah, kita lihat dalam ayat tadi dikatakan, dalam ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Perhatikan, tujuan iman kita sudah, saya katakan sudah sempurna. Tidak berubah. Keselamatan kekal itu jaminannya sorga loh. Tuhan bilang tidak layu, tidak cemar, tidak berubah, dan lain sebagainya. Jadi, yang menggerakkan kita dalam langkah hidup iman kita karena ada kekekalan, ada surga yang diberikan Tuhan bagi kita. Sehingga energi surga inilah di dalam Yesus karena kita telah sampai kepada tujuan iman itulah yang membuat kita menjalani hidup iman kita. Amin. Sudah perhatikan ya. Ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan kedatangan yang telah tersedia menyatakan pada ajaib. Perhatikan ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini kan kalau kita membaca sepintas, logika kalau orang tidak dalam Tuhan, orang tidak memahami firman, dia bilang apa ini Pak Pendeta? Sudah sulit, sudah susah, sudah ada masalah, masa saya harus bersuka cita, bergembira? Sementara saya lagi berduka cita, saya lagi banyak masalah, masa saya harus bersuka cita dalam situasi seperti ini? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, secara kehidupan manusiawi kita tidak bisa. Bagaimana di masa sulit saya harus bergembira? Bagaimana saya jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan? Tuhan bilang bergembira, bersuka cita, bersemangat dan lain sebagainya. Nanti dikira kayak orang sudah stres kayak ini kok. Atau sudah gak ada gak ada harapan katanya. Tapi beda. Kita dalam Tuhan ketika situasi sulit kita bersuka cita. Kita dalam Tuhan ketika ada peperangan, ada masalah, ada pergumulan. Bukan berarti kita sebagai orang percaya menganggap remeh dengan situasi yang seperti itu. Karena kita punya keyakinan bahwa kita dipelihara oleh Allah dengan kekuatan iman yang kita miliki. Amin. Saya ingat lagu tua dulu ketika saya melayani Tuhan. Ada lagu dari direktur sekolah kitab sering nyanyikan. Dia peliharaku, dia peliharaku, di senang atau susah, dia
pelihara. Wah, saudara yang silih Tuhan. Ketika Tuhan memelihara hidup kita, kita tidak perlu takut dengan situasi yang ada di sekitar. Bahkan kalaupun kita dikatakan jatuh ke dalam berbagai-bagai duka cita dan pencobaan. Orang berkata, wah kamu sudah habis, kamu sudah begini, kamu sudah begini. Itu kata orang. Tapi Tuhan katakan, di dalam kondisi inilah Tuhan katakan, kita perlu bersuka cita dalam Tuhan. Kita perlu mengagungkan Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala. Karena yang memelihara kita bukan organisasi kita. Yang memelihara kita bukan perusahaan kita, bukan bisnis dan uang kita. Yang pelihara hidup kita, keluarga kita adalah Tuhan. Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita. Yang telah memberikan pengharapan kekekalan surga itu yang menjadi pegangan iman kita. Dan dia berjanji di saat seperti itu kita harus selalu bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya, saudara Tuhan. Kalau saya membacakan ayat lagi, satu ayat ya dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Perhatikan ayat seterusnya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Haleluya. Ketiga, kita menyadari hidup kita ada dalam kontrol Tuhan. Ada dalam pemeliharaan kekuatan Allah. Saya katakan tadi dalam 1 Petrus tadi yang kita baca tadi, di ayat yang ke-8, coba di situ saya ingin saudara bisa memahami lebih dalam. 1 Petrus ayat 8 tadi berkatakan, perhatikan, sekalipun kamu belum pernah perhatikan kata namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sekarang yang mulia dan yang tidak terkatakan. Perhatikan ayat tadi, kita kembali di 2 Korintus 4. Karena harta yang kita punyai, secara manusia, secara nyata, fisik kita tidak mampu. Bukan dari kekuatan kita. Tapi kekuatan iman yang kita miliki, itu dari Tuhan. Yang telah memberikan keselamatan yang kekal dalam hidup kita. Amin. Dan dalam kondisi seperti itulah ketika kita yakin kita dipelihara, firman Tuhan berkata, kondisi apapun yang kita alami, bagi orang dunia yang tidak punya pengharapan, hidup itu sudah sampai di titik. Amin. Ketika orang lihat, oh rumah tanggamu mau mencerai, oh kamu usahamu titik habis, oh kamu menghadapi kesehatanmu sudah titik habis. Bagi orang dunia. Tapi bagi hidup dalam Tuhan, ketika kita ada dalam pembelian. Rasul Paulus katakan sebagai hamba Tuhan, tidak sedikit pergumulan yang dihadapi. Tapi coba kita lihat, orang yang dipelihara oleh Tuhan hebat sekali. Amin. Kalau kita berada dalam pimpinan Tuhan, haleluya. Makanya saudara-saudara, jangan andalkan kekuatanmu dalam hidupmu. Jangan kau merasa hebat. Jangan kau merasa, wah saya aja nggak divaksin, nggak tahu, saya aja. Coba lihat mereka aja kena corona, saya. Jangan merasa sombong dalam situasi itu. Tapi justru
Ketika kondisi-kondisi hidup yang kita anggap biasa, kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin bersandar dan berharap kepada Tuhan. Menyerahkan rumah tangga anak-anakmu. Menyerahkan usahamu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan lihat, orang yang dalam pemeliharaan Tuhan dikatakan. Luar biasa sekali. Cara Tuhan untuk menolong kita hebat sekali. Amin. Saya katakan tadi, kasih manusia terbatas. Ya, tapi Tuhan dalam kasihnya itu, dikatakan dalam ayat yang ke-7, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah, tidak pernah habis. Kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah terbatas pertolongan Tuhan. Sehingga dikatakan apa? Dalam segala hal, perhatikan, kami ditindas. Namun, nah itu saya katakan, orang yang di luar Tuhan hidup ada masalah sampai di titik, tapi orang di luar Tuhan selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Selalu ada pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Amin. Karena itu jemaat Tuhan pada saat sore hari, bersyukurlah kepada Tuhan, bersukacitalah dalam Tuhan. Mungkin Bapak Gembala, Ibu Gembala tidak tahu pergumulan hidupmu hari-hari. Mungkin kadang hari-hari ini kita menangis karena beban-beban hidup kita. Tapi ingat, ketika engkau berada di dalam Tuhan, ketika engkau tahu dan engkau sadar bahwa Tuhan adalah pemelihara hidupku, Tuhan yang menjaga keluargaku, Tuhan yang menjaga hidupku, Tuhan yang menjaga usaha dan pekerjaanku, masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Tidak perlu takut. Amin. Karena melimpah-limpah kekuatan. Mungkin hari ini kita lagi menangis. Orang mungkin mentertawakan kita. Bahkan orang mungkin menyepelekan. Terima kasih. Tetapi Tuhan berkata, selalu ada jalan yang Tuhan berikan. Ketika terjepit, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ketika situasi di mana kita tidak bisa, disitulah Tuhan menyatakan kuasanya bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Kelihatannya matanya ini lagi pada sedih-sedih nih. Cuma bersuka cita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah dengar firman kan? Amin. Semangat dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang saya lihat, Tuhan, saya, Pak Budi, pada awal Februari saya dipanggil tiba-tiba dari kejaksaan, Pak Budi. Karena kebetulan saya ketua gereja-gereja se-Kabupaten Kutai Timur. Bupati kami ketangkap KPK. Sama istrinya ketua DPRD. Kebetulan organisasi kami dapat sumbangan. Jadi nama saya terikut. Dan dipanggil untuk sidang KPK lewat virtual di Samarinda. Singkat cerita, istri saya bilang, jangan pergi, ini situasi yang lagi panas corona. Saya bilang, oh tidak mau, saya pergi. Saya bersaksi dalam sidang KPK di virtual di kejaksaan. Dan akhirnya puji Tuhan saya jelaskan semua pertanggungjawaban, tidak ada masalah. Dan ketika saya pulang, saya sudah demam, Pak Budi. Saya sudah, leher saya sudah kayak diikat, Pak Teo. Panas. Orang bilang ini gejala corona kan seperti itu ya. Saya 2 minggu, mohon maaf saya cerita bagaimana pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Saya sangat emosional saya kalau saya cerita itu. Istri saya bilang, anak saya Jupri, kebetulan hanya kami bertiga di rumah. Bahaya ini. Itu udah 2 minggu saya tidak bisa tidur. Malam saya mengejam mata, tidak bisa. Bayangkan 2 minggu gak bisa tidur dalam posisi seperti itu. Akhirnya anak saya bilang, kamu harus periksa, papi harus periksa. Ini nanti jemaat. Kayak apa sudah 2 minggu tidak beribadah, berkhotbah di depan jemaat ibu pendeta. Nanti ketularan gimana? Ya namanya anak muda ya, cara berpikir mereka di perusahaan dia bekerja kan sangat ketat. Saya memaksakan diri ya pergi ke klinik pupuk kaltik. Dan apa yang terjadi? Ketika diperiksa, dokternya bilang, wah Pak Pendeta nggak sakit, nggak ada corona. Cuma kalau
Bapak, 2 hari ini Bapak minum obat ini nggak ada perubahan, berarti Bapak harus di swab. Sudah dalam kondisi fisik yang lemah, saya pulang. Lalu satu waktu ada hamba Tuhan Pak Budi dari pedalaman, Pak Budi pernah ke sana. Di tempat saya Pak Budi masih ada kurang lebih 1 hari pergi ke sana. Ya. Tapi di sana sudah ada jaringan HP, dia digerakkan Tuhan, telepon namanya Pendeta Nolgiter. Saya bilang sama istri, jangan terima HP, karena saya lagi sakit. Istri bilang, ada Pak Pendeta lagi sakit, oh saya perlu sekali. Dan akhirnya istri saya kasih, saya bilang, ada apa dalam keadaan lemah, ada apa? Saya lagi sakit. Dia bilang, bro, saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan bro. Wah, saya digerakkan Tuhan. Saudara tahu, enggak dalam keadaan lemah saya. Dia berdoa lewat HP. Dan saat dia berdoa, saya merasakan kayak ada bara api turun di kepala saya. Saya gemetar, saya menangis. Dan saya rasakan mujizat Tuhan terjadi. Saya langsung sehat, berkeringat. Istri saya sampai bilang, wah bisa ya. Saya bilang, itulah Tuhan. Di saat tidak berdaya, Tuhan memakai hambanya bukan dari kota, bukan pimpinan gereja saya yang seorang hamba Tuhan yang di pelosok. Digerakkan Tuhan untuk mendoakan saya, memberkati saya. Hingga saya pulih. Nah, saya sudah divaksin 2 kali. Waktu saya mau turun dari mau ke sini di PCR, ya, dan tidak ada apa-apa, ya. Waktu turun karena istri saya nggak tahu logat Jawa Pak Theo, Pak Budi, ya, dia bilang jangan, harus sedikit-sedikit logat Jawa, monggo, nggih mas, ya, karena nanti salah naik travel kan, sudah di Bandara Juanda itu ditawarin orang, Pak, malam Pak, apa sopir-sopir itu, saya bilang, Ora opo Pak, ora apa Pak, monggo Pak, padahal hanya tahu monggo opo, ora opo. Oh, wes. Itu aja. Wah, akhirnya lolos juga saya. Puji Tuhan, percayalah jemaat Tuhan. Ketiga dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada kata yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Lalu ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan yang melimpah-limpah Tuhan nyatakan bagi kita. Karena itu bersukacita. Pulang dari sini, haleluya, puji Tuhan. Salam isi rumahmu, salam semua dengan sukacita. Orang bilang kenapa? Ya, karena Tuhan yang sudah menolong dan menjamah hidup kita. Terima kasih Tuhan, berkati kita dengan firman Tuhan. Tolongan, kuasa, mujizat, kekuatanmu telah membuat kami selalu bersukacita dalam Tuhan. Firman-Mu yang hidup dan kekuatan Roh Kudus telah menjadi Tuhan. Inilah doa kawan-kawan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan itu. Kami bersyukur kalau nama Yesus selalu. Amin. Puji Tuhan.